nanti kalian bikin PowerPoint-nya dan juga laporannya gitu ya. Jadi apa yang ingin kalian bahas. Ya. Sederhananya nanti di dalam PowerPoint kalian itu kalian harus menganalisis kenapa bisnis tersebut bisa dijalankan dan kenapa misalnya menggunakan teknologi ya. Jadi keuntungannya dan kelemahannya itu kenapa jadi menggunakan teknologi. Jadi ada hubungannya nanti dengan technopreneurship. Itu nanti kalau kalian ngambil contoh kasusnya. Ya. Jadi judulnya nanti per judul di situ ya, dilihat aja. Sudah dibagikan bukunya. Walaupun berbahasa Inggris ya udah kalian yang penting itu kalau mau cuma translate judul nggak akan masalah gitu ya, nggak akan lari kalau cuma translate judul. Tapi kalau kalian translate secara keseluruhan mungkin yang belum paham bahasa Inggris nanti malah bingung ya. Tapi kalau bisa baca ya, dibaca aja. Karena saya ingin memberikan referensi gitu ya, memberikan yang namanya vocab-vocab tentang bisnis itu seperti apa biar kalian tahu ya. Jadi tadi ada di situ technopreneur, nanti ada bahasanya startup. Startup itu apa sih gitu ya. Nah, nanti kalian bisa mengetahui dari sana. Makanya saya ingin pembandaraan kata kalian tuh lebih banyak nanti dalam bahasa Inggris ya. Jadi kita kan berpikirnya sudah global. Teman-teman ini juga dipersiapkan nanti untuk bisa kuliah ke luar negeri gitu ya, kayak kakak tingkat kalian ada 5 orang dari TI gitu ya. Ada Fajar, ada Mas Ega, ada siapa lagi saya lupa, ada Habibi, kemudian ada Julian ya. Nanti tidak menutup kemungkinan gitu ya, ada Fahriani gitu ya, ada Rizda mungkin gitu kan, atau Cahyo atau yang lain gitu ya, ada Ihsan. Iya, jadi jangan berpikir mereka kemarin itu berangkat itu sudah bisa bahasa Inggris, enggak gitu ya, berlatih karena mereka gigih bisa gitu ya. Di sini apalagi kalian sudah ada yang jago-jago misalnya bahasa Inggrisnya, tinggal nanti menginikan gitu ya, meningkatkan potensi kalian itu supaya bisa ya. Jadi jangan menjadi beban ketika saya kasihkan buku bahasa Inggris, wah sulit gitu ya, harus ditranslate, nggak apa-apa ya, malah itu kesempatan untuk kalian bisa berkembang karena kita maunya kalian bisa menyusul gitu ya, bisa juga ke arah sana ya. Oke, baik. Saya akan langsung aja kasih contoh ke teman-teman gitu ya. Contoh yang pertama, mungkin untuk daerah sini ya, saya kasih gambaran. Mungkin untuk laki-laki kalian pernah atau mendengar ada barber di dekatnya Bakso Pani, Barber Abdurrahman, tahu ya? Nah, jadi saya melihat konteksnya dia berbisnis tidak konvensional lagi gitu ya. Jadi sudah menggunakan yang namanya technopreneurship. Jadi dibagikan di Instagram, dibagikan di WA gitu ya, tentang jadwal potong rambut gitu ya, jadwal-jadwal atau macam-macam. Ada nanti dia juga jualan minyak rambutnya atau apalah itu ya, apa penyubur rambut dan yang lain-lain. Nah, di sini konsepnya kalian nanti harus mencari contoh-contoh seperti itu. Jadi saya contohkan, misalnya tadi Abdurrahman Barbershop ini terdiri dari 2 orang di sana, barbernya gitu ya yang mencukur. Kemudian mereka sudah menggunakan website. Kalau orang mau gunting rambut, mereka memberikan give a solution. Kalau dulu kita mau ke tukang gunting rambut, ke tukang cukur, kita harus ngantri. Nah, mereka give solution gitu ya, bisa diaturkan jadwal. Jadi misalnya maunya jam berapa, akhirnya kita datang, nggak harus nunggu, sudah giliran kita. Nah, mereka memberikan itu. Kemudian aksesnya seperti apa? Menggunakan WA tadi, gitu ya, menyusun jadwal. Nah, kebanyakan di tempat kita masih yang datang menunggu gitu ya. Nanti mungkin saja ada tukang cuci mobil atau motor yang juga pakai jadwal. Atau sekarang juga di Trio Motor kalau mau nyervis sudah ada yang booking online, sudah bisa kita ngatur mau jam berapa. Nah, carilah nanti yang kayak gitu contoh-contohnya, kemudian kalian analisis. Jadi apa mudahnya ketika menggunakan teknologi itu dari segi apa? Oh, efisiensi waktu, efisiensi biaya, dan yang lain-lain, kalian bisa melakukan analisis itu. Nah, dari judul-judul yang ada di buku itu nanti kalian ambil
fokusnya kemana. Ya, dia ingin membahas tentang apa. Kalau tentang pembiayaan, investor, atau tentang yang lainnya, kalian bisa fokuskan ke yang lain, gitu ya. Nah, kira-kira kayak gitu gambarannya ya, kalau kalian nanti ingin melakukan tugasnya. Jadi saya membebaskan apapun yang ingin kalian sampaikan, saya bebaskan selama masih dalam pembahasan itu, ya. Dan ada contoh-contohnya yang sederhana. Jadi banyak sekali sudah apa ya, bisnis-bisnis di sekitar kita yang secara tidak sadar mereka juga sudah bertransisi ke teknologi. Nah, kita melihat gitu ya. Nah, dan kita harus melakukan analisis itu. Ya. Terutama tadi saya bilang yang Abdurrahman Barbershop itu karena anak muda yang melakukannya sudah berpikir ke arah sana gitu ya. Akhirnya orang lebih nyaman ketika mau mengatur jadwal. Bahkan ada yang 1 minggu sebelumnya orang sudah booking, saya misalnya mau potong rambut Jumat minggu depan, udah masuk jam berapa misalnya gitu ya. Pernah suatu ketika saya mau potong rambut gitu ya, hari ini juga saya hubungi, nggak bisa karena full jadwal itu. Nah, dari segi si pelaku usaha, kira-kira itu menguntungkan tidak? Tentunya menguntungkan, dia punya jadwal, dia udah tahu nih nanti pemasukan gitu ya. Misalnya satu kepala dipotong rambutnya, anggaplah 25.000 gitu ya. Dia udah tahu dalam sehari dia bisa melakukan mencukur orang misalnya sampai 20 orang. Kali nanti dia udah punya perhitungan, kemudian nanti bayar listrik, bayar air, bayar sewa tempat dan yang lain-lain, dia sudah bisa menghitung. Jadi ketika kalian bikin proposal bisnis, nanti kalian sudah tahu yang namanya break even point-nya itu di mana. Di bulan keberapa kalian bisa mengembalikan modal ketika membuka barbershop itu tadi. Ya. Kemudian ketika sudah ada penjadwalan, kalian tahu customer kalian itu siapa aja. Ya, jadi keuntungannya kita menggunakan teknologi itu seperti itu. Jadi nanti kelihatan konsumer yang loyal itu seperti apa. Oh, ternyata ini memang kalau dilihat patternnya 1 bulan sekali dia potong rambut. Ada juga mungkin yang 2 bulan sekali baru potong rambut. Nanti kelihatan gitu ya. Jadi itu memudahkan untuk si pelaku bisnis. Nah, saya maunya kalian belajar dulu dari hal-hal yang seperti itu sebelum kalian nanti menemukan ide bisnis kalian. Ya, jadi selain kalian nanti saya suruh ikut Apple Developer untuk persiapan kalian nanti bisa bikin apa namanya aplikasi dari iOS itu, kalian juga saya akan ikutkan lomba di Diplomat Sukses gitu ya, yang Wismilak Foundation. Nanti kalian di situ tinggal memberikan proposal bisnis kalian dan nanti akan ada pelatihan online juga. Kemudian kalau model bisnis kalian diterima, kalian akan dikasih modal gitu ya. Paling sedikit biasanya 100 juta dikasih modal. Jadi bayangkan kalau dengan uang 100 juta kira-kira bisa nggak kalian menjalankan bisnis itu, pengembaliannya di bulan keberapa kalian harus bisa ngitung gitu ya, break even point-nya itu seperti apa. Nanti hal-hal yang seperti itu yang nanti akan kita banyak pelajari di mata kuliah Technopreneurship ini juga, selain fokusnya tadi. Nah, kemudian kalau kita di Indonesia itu sudah banyak sekali platform-platform startup yang bermunculan ya, dan itu memang basic mereka adalah orang teknologi informasi ya. Paling sederhana yang sudah sampai Dekakron itu adalah Gojek gitu ya. Kenapa Gojek bisa sampai sana? Karena dia memiliki database gitu ya, big data tentang konsumennya ya. Jadi dulu orang kalau mau naik ojek harus ke pangkalan ojek, pergi jauh gitu ya. Mereka memberikan suatu pemecahan masalah tadi, give a solution. Ketika bikin produk harus yang give a solution bagi masyarakat. Jangan hanya berdasarkan kebutuhan masyarakat, jangan, tapi yang memberikan solusi untuk masyarakat. Ya, contohnya tadi Gojek, mereka give a solution ya supaya orang nggak perlu lagi ke pangkalan, orang mau cari ojek gampang, mereka bikinlah gitu ya. Setelah sudah terkumpul datanya tadi, ketahuan pattern, oh ternyata orang naik ojek itu ada yang cuma perlu ke ATM, oh orang naik ojek ada yang perlu ke pasar, oh orang naik ojek ada yang perlu misalnya beli makanan. Baru muncul produk lain, ada GoFood ya, ada GoPay, ada yang lain, bahkan ada yang GoClean gitu ya,
ada Go Massage. Kenapa? Karena mereka memiliki database. Oh, ini si customer tadi datang ke sana mau ini, mau ini. Akhirnya mereka bisa mengembangkan produk. Itulah keuntungan ketika kita menggunakan teknologi. Nanti ada juga yang disebut ML gitu ya, machine learning. Ketahuan nanti patternnya seperti apa. Ya, itu contoh yang nanti kalian bisa gali informasinya untuk kalian jadikan pembelajaran. Kalau dengan saya nanti mungkin saya membantu untuk sedikit meluruskan pemahaman-pemahaman, tapi ini harus lahir dari pemikiran kalian sebagai mahasiswa, kira-kira apa gitu ya. Jadi saya nggak mau lagi yang textbook, kita belajar, karena ketika kalian hanya tahu apa yang saya tahu, kalian dalam masalah besar. Ya, karena kita akan menghadapi sesuatu yang berbeda gitu ya. Ya. Dan generasi saya, generasi milenial, generasi kalian adalah generasi bukan generasi milenial, kalian disebutnya generasi Z gitu ya. Kalian begitu lahir sudah ada handphone gitu kan, sudah ada internet. Nah, kalau saya masih transisi. Nah, kalau teman-teman gitu ya, kalian sudah hidup di dunia digital itu sendiri dan kalian punya masalah yang lain mungkin dibandingkan saya sudut pandangnya gitu kan. Jadi nanti kalian bisa angkat masalah itu, kita diskusikan kira-kira seperti apa permasalahannya, pemecahan masalahnya seperti apa, itu bisa kelihatan. Ya. Tadi saya sudah bahas tentang database, kemudian machine learning. Nah, machine learning ini sendiri nanti membantu teman-teman untuk melakukan bisnisnya. Ya, nah, nanti juga kita akan belajar yang namanya ERP. Ya, jadi dari banyak permasalahan kalian itu nanti ada pemecahan masalahnya dari saya. Oh, misalnya ini yang dibahas teman-teman ini masalahnya adalah di ERP. ERP itu adalah Enterprise Resource Planning. Ya, jadi dari ERP itu nanti akan ada sekitar 7 atau 6 divisi yang membahas tentang bisnis. Ada yang dari IT-nya, ada yang dari segi finance-nya gitu ya, ada yang dari segi manajemennya, kemudian ada yang supply-nya, demand-nya seperti apa, itu nanti akan ada pembahasan ya. Jadi kalau kita ingin berbisnis dan menggunakan teknologi, maka kita akan mudah mengatur supply dan demand gitu ya. Misal kalian mau bikin usaha martabak manis contoh ya, misalnya siapa nih, misalnya Yunita bikin usaha tadi martabak manis gitu ya. Nah, dengan Milda misalnya berdua berkelompok ya, ini contoh aja ya, Yunita sama Milda ya, jualan kalian kan martabak manis. Nah, karena kalian menggunakan teknologi, otomatis kalian nggak perlu pergi ke pasar, kalian sudah kenal orangnya. Saya minta diantarkan tepung terigu, saya minta diantarkan telur, saya minta ini. Kalian sudah bisa menghitung, ini habis untuk 1 minggu. Sebelum habis, kalian sudah memesan lagi untuk menutupi bahan baku gitu ya. Berbeda orang ketika tidak menggunakan teknologi, habis ke pasar lagi, misalnya belum tahu nanti stok di pasar ada atau enggak gitu ya. Itu satu ya. Jadi nanti kalian galilah masalah-masalah yang seperti itu. Pada dasarnya teknologi itu untuk memudahkan kalian dalam berbisnis. Bukan hanya dalam berbisnis, dalam kehidupan kita sehari-hari juga teknologi itu sebenarnya untuk membantu. Ya. Sayangnya memang teknologinya kita tidak bisa maksimalkan. Kayak smartphone, gitu ya. Ternyata yang memakai nggak smart, akhirnya cuma dipakai untuk hal-hal yang tidak berguna. Jadi sesuatu itu ketika dipakai dan berguna, maka itu sesuai dengan fungsinya. Ya, misalnya smartphone kalian pakai untuk main game, salah nggak? Nggak salah. Tapi smartphone bisa dipakai untuk perkuliahan, misalnya online seperti ini, gitu ya. Ketika game online nggak masalah, pas perkuliahan nggak masalah. Jaringan ulun gue kira kawat, tapi main game lancar. Ya, diberikan subsidi oleh pemerintah gitu ya, diberikan 2 giga, diberikan 8 giga, cukup apa aja? Ya nggak cukup untuk perkuliahan karena sebelumnya sudah dipakai untuk main game online misalnya. Ya, nah ini kembali lagi gitu ya ke kalian. Nanti banyak sekali materi yang ada di sekitar kalian yang bisa kalian jadikan studi kasus. Ya,
Jadi mulai minggu depan nanti saya maunya mendengarkan dari kalian dan kita bahas. Ya, yang membahas itu kalian, teman-teman kalian sendiri gitu ya. Misalnya contoh nanti ada yang membahas tentang orang jualan pentol misalnya online, nggak lagi jadi langsung diantarin ke rumah gitu ya. Nah, kalian nanti bisa bahas bagaimana nanti dengan perhitungan misalnya ongkirnya, transportasinya, apa segala macam. Nah silahkan, nanti kan jalan critical thinking-nya teman-teman itu seperti apa. Nah yang saya mau juga seperti itu. Ya, jadi silahkan nanti kalian cari contoh-contoh kasus yang ada di sekitar kalian atau bibi sayur yang sudah masuk di grup WA-nya ibu-ibu kompleks gitu ya. Jadi nanti ibu sayurnya tinggal bilang, oh, ini saya menuju ke kompleks A gitu ya. Ibu sayurnya udah ibu-ibu di kompleks itu udah nunggu gitu ya. Dan datang itu sangat efisien, nggak ada lagi ngerumpi atau apa, sudah langsung dikasih bungkusannya, oh ini bungkusan punya ibu, ini bungkusan punya ibu, karena udah malamnya udah saya misalnya mau masak sayur lodeh, saya pesan ini ya Bi, oh iya, jadi begitu datang tinggal ngasihkan, efisien dari segi waktu, dari segi yang lain-lain juga gitu ya. Kebiasaan kan kalau ibu-ibu kompleks sebenarnya ngobrolnya itu yang lama gitu ya. Nah jadi ini pemecahan masalah yang nanti kalian cari gitu, yang kalian cari kemudian diinikan. Selain itu juga ada tugas ya. Tugas ini saya kasih waktu pokoknya tugas terakhir kalian gitu ya. Nanti dicatat ini per kelompok. Tugasnya kalian datangi terserah bisnisnya apa, tapi kalian wawancarai. Ya, wawancarai. Sudah menggunakan teknologi belum? Ya. Kalau sudah menggunakan teknologi kira-kira apa? Oh, jarak acilnya aku hanya pakai HP. Oh ya sudah, termasuk teknologi. Jadi kalau ada orang memesan Jersidin misalnya menelpon orangnya Jersidin. Oke itulah Cil. Adalah sudah mencoba WA, apa tuh WA Jersidin kan Sidin nggak tahu. Nah sekalian kalian ajarin gitu ya. Itu apa ya? Sekalian kalian berbagi tentang bagaimana penggunaan teknologi. Tapi akhirnya wah aku sudah bisa website. Ya orang mesan sudah pakai masuk ke chart gitu ya. Sudah ini bayarnya transfer ya itu aku nih sudah pakai misalnya link aja lah atau Dana atau Oppo belum, nah kalian ajarin, kalian kan lebih tahu tentang itu. Jadi ada digital currency, nanti kalian juga akan belajar yang namanya cryptocurrency gitu ya, Bitcoin, kemudian banyak sekali, dan itu memang nanti masa depan seperti itu ya, udah nggak ada lagi di dompet uang yang ada misalnya cuma kartu kemudian ID. Semuanya nanti tinggal gesek, semuanya tinggal scan ya. Ke depan mungkin saja seperti itu gitu ya, karena negara-negara lain sudah mulai seperti itu, mereka sudah mengurangi pecahan uang itu gitu ya. Jadi kira-kira begitu gambarannya ya. Saya ingin membebaskan ke kalian semua sehingga nanti kalian muncul ide dan masalah-masalah dari teman-teman kalian itu memunculkan yang namanya critical thinking kalian ya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu atau ada yang ingin dibahas atau ada yang ingin dikomplain atau apa gitu ya, silakan. Izin bertanya Pak. Oke, siap. Ini kan nanti ada studi kasusnya Pak. Kalau misalkan kebetulan sama tuh ada apa-apa lah Pak, atau harus beda Pak? Nggak apa-apa, kalau kebetulan sama, misalnya sama-sama jualan pentol, nggak apa-apa, pamannya beda. Oh, gitu Pak, siap. Iya kan? Iya. Nah, kalinya sama misalnya pamannya itu juga ya nggak bisa ya. Jadi pastikan nanti walaupun sama misalnya produk atau apa nggak jadi masalah, tapi orangnya beda ya. Oh, oke, siap. Kalau kalian ini satu semuanya dua kelas ini paman pentol, kira-kira bisa aja nyari karena paman pentol banyak. Itu contoh sederhana gitu ya. Jelas ya. Ada lagi? Siap Pak. Terima kasih Pak. Siapa lagi yang masih kurang jelas? Boleh. Jadi kalian nggak cuma bertanya ya, menyatakan pendapat pun boleh. Ya di kelas saya tuh seperti itu. Saya nggak mau hanya dari saya gitu ya. Jadi kalian misalnya memberikan ide gitu ya. Misalnya memberikan ini silahkan. Kurniasari ini, Kurniasari kira-kira kamu kelompoknya dengan siapa Kurnia? Dengan
dengan Yunita sama Sri Sulastri, Pak. Nah, kalian sudah punya gambaran belum nanti kira-kira kasusnya apa, kemudian ini nanti didiskusikan ya, atau sudah? Kemarin sih rencananya tuh kayak bikin bisnis keripik bayam gitu, Pak. Bisnis keripik. Jadi kalian mau bikin bisnis keripik, otomatis nanti yang kalian wawancarai, yang kalian jadikan partner itu yang bisnis keripik ya. Jadi nanti kalian lebih mudah. Jadi sekali jalan itu semuanya bisa jalan ya. Oke, udah bagus, sudah punya gambaran ya. Jadi tinggal nanti implementasinya ya. Nanti kalian juga boleh wawancarai ibu-ibu atau bapak-bapak yang bikin keripiknya, kemudian bagaimana cara beliau memasarkan, kemudian nanti apa bedanya dengan punya kalian. Ternyata ibu-ibu atau bapak tadi menjual keripiknya dititipkan di warung-warung. Oh, kalau kalian enggak, misalnya kalian buatkan di Shopee misalnya, atau kalian buatkan ini dengan kemasan dan packaging yang berbeda gitu ya. Bisa nanti ya. Oke, karena tadi Kurnia Sari ngomong tentang keripik, saya dapat gambaran lagi untuk memberikan penjelasan ke kalian ya. Jadi ada keripik yang mungkin kalian tahu, keripik pisang sebenarnya gitu ya, warnanya kuning, banana, janana apa banana ya, saya lupa, tapi kuning gitu ya. Jadi dulu waktu kuliah udah memulai itu juga. Sekarang omsetnya sudah ratusan juta per bulan gitu ya, dengan sekitar 20 karyawan kalau nggak salah, dari keripik gitu ya, dari keripik pisang. Bayangkan di tempat kita pisang nggak berharga gitu ya, maksudnya murah sekali bahan bakunya tapi bisa diolah ya, hanya dikasih topping kemudian dengan bumbu-bumbu tambahan. Kemudian saya sudah pernah diskusi dengan Chef Agus Sasirangan. Beliau dulu juga pernah bikin keripik yang serupa, namanya keripik galuh ya. Jadi ada yang rasa keju, ada yang rasa macam-macam. Sebenarnya di tempat kita bahan bakunya ada, tapi memang untuk packaging kemudian untuk desain itu masih kurang menarik. Kemudian pemasarannya juga kurang. Nah, masalahnya di situ kata Chef Agus gitu ya. Sebenarnya satu bungkus itu modalnya nggak nyampe 5.000, bisa dijual sampai 15.000. Bayangkan ya berapa untungnya, 2 kali lipat sebenarnya dari itu. Nah, itu ada kesempatan gitu ya Kurnia Sari ya, nanti dengan teman-temannya yang lain, carilah model-model bisnis yang seperti itu. Tapi kebanyakan ya yang saya garis bawahi di sini, technopreneurship di tempat kita atau di Indonesia secara umumnya, orang berbisnis atau UKM lah disebutnya, atau UMKM di tempat kita fokusnya ke makanan, ke keripik, kerupuk, apa itu segala macam. Ada satu negara yang UMKM-nya ibaratnya atau UKM-nya itu bisnisnya bukan pada makanan, bukan pada keripik, tapi pada spare part dan produk kesehatan. Saya contohkan Jerman. Jerman UKM-nya yang diolah adalah vaksin. Ya. Vaksin hepatitis B, vaksin macam-macam. Vaksin corona belum, ya. Vaksin corona yang aku ngaku bisa bikin orang Indonesia ada sudah gitu ya. Tapi belum diuji. Ya, kemudian Cina, Shenzhen. Jadi kalau kalian nyebrang ke Hong Kong, dari Hong Kong itu sekitar berapa puluh meter, nanti kalian bisa nyebrang ke Macau atau ke Shenzhen. Ya, kalau ke Shenzhen kalian dari Hong Kong nggak perlu visa, cuma dicap aja gitu ya. Tapi kalau kalian udah nyebrang nanti ke lain, ke Beijing atau yang lain, itu sudah perlu visa baru lagi, karena negara mereka seperti itu dibagi-bagi. Jadi kalau kalian nanti jalan-jalan ke Hong Kong, misalnya transit dan nunggu pesawatnya lama, nyebranglah ke Shenzhen atau ke Macau. Di sana UKM-nya bikin spare part mobil, motor dan yang lain-lain, atau handphone atau apa, pokoknya spare part gitu ya. Jadi satu rumah atau satu kelompok ada yang khusus bikin spion, ada yang khusus bikin misalnya baterai handphone, ya ada macam-macam. Untuk makanan malah sedikit, ya.
Nah, di Indonesia karena kita punya bahan baku yang banyak makanan tadi, nggak salah gitu ya. Tapi kita juga harus nanti mengembangkan. Yang saya salut adalah dari negara Vietnam, ya, bahan bakunya sama kayak kita, ya, di sana. Kalian tahu rebung ya? Rebung tahu nggak rebung? Ada dari bambu, ada dari kelapa, ya. Diolah sama mereka, dikalengkan, ibaratnya kalau sama kita tuh nanti dikasihlah PART-nya, kemudian dikasihlah logo halalnya, diurus gitu ya, ininya. Akhirnya mereka bisa ekspor itu ke beberapa negara dan termasuk di Indonesia. Ya, kalau kalian cari di minimarket tuh ada bambu shoot gitu ya. Bambu shoot tuh rebung bahasa kita. Ya, rebung kita gimana? Jual di pasar murah. Punya mereka kecil kayak kaleng sarden itu sudah puluhan ribu gitu ya. Jadi bayangkan. Nah, kesempatan-kesempatan seperti itu bisa. Ya, kalian bikin produk-produk yang nanti bisa dijual keluar gitu ya. Ya, kemudian ada contoh dulu kalau kalian searching nanti di Google ada pernah mie Indomie rasa telur asin itu laku satu dusnya 2 juta dijual di eBay pernah. Kalian cek nanti di eBay mie Indomie rasa telur asin itu bisa laku. Padahal kalian kah yang bikin atau dia kah yang bikin? Enggak, dia cuma jual. Kemudian orang tertarik gitu ya, orang beli. Ya mungkin nggak banyak gitu ya belinya mungkin ini, tapi ada kesempatan-kesempatan yang seperti itu yang akhirnya tidak terbaca. Ya, banyak sekali orang di luar sana yang menginginkan makan ikan asin misalnya gitu ya, tapi nggak tahu. Oh, kalian buatkan websitenya, kalian bikinkan pemasarannya, akhirnya orang pesan, ya, karena baca misalnya brosur kalian, akhirnya telepon. Yang pesan misalnya dari mana gitu ya, dari Malaysia, pengen makan ikan asin misalnya. Ya kalian kirim, ongkirnya mereka yang tanggung, nggak jadi masalah, ya. Jadi perlu kalian menemukan pemikiran-pemikiran seperti itu untuk bisa nanti paling tidak punya pekerjaan sampingan ya sebelum kalian lulus belajar, karena kalau kalian masih di universitas, masih di kampus, kalian belajar itu nggak jadi masalah gitu ya, walaupun nanti gagal. Tapi kalau sudah lulus, kalian nggak boleh gagal ya. Kalian nggak boleh gagal dalam berwirausaha gitu ya. Nah, kalau nanti lulus sudah dapat pekerjaan, tetap harus punya pekerjaan sampingan. Persiapan nanti kalau kalian dikesampingkan oleh perusahaan gitu ya, atau diberhentikan, langsung bisa menjalankan bisnisnya sendiri. Karena kita di kampus maunya kalian juga bisa menjadi seorang wirausaha gitu. Jadi banyak sekali teman-teman kalian yang sudah berwirausaha dan saya yakin di kampus ini, kalau nggak salah Torik saya lihat di WA-nya juga sudah WA bisnis gitu ya. Desain pengetikan, kemudian web developer, itu bisnis ya dalam bentuk jasa, bukan produk. Ya. Jadi semuanya kalian bisa bisniskan, apalagi perempuan ini produknya dari ujung rambut sampai ujung kaki itu ada. Kalian mau jual produk apa aja ada untuk perempuan gitu ya. Lihat aja di TV atau di mana kalian produk perempuan tuh paling banyak dari ujung rambut sampai ujung kaki ada ya. Kalau laki-laki biasanya mungkin ke gadget gitu ya atau apapun itu baju gitu ya yang lebih ini. Ya tapi mungkin ada juga laki-laki yang cantik ya, gitu ya, itu harus dimusnahkan. Ya. Oke. Kira-kira begitu ya pemahaman sedikit tadi ada juga contoh-contoh yang saya sudah gambarkan untuk kalian ke depannya seperti apa ketika sudah mengambil mata kuliah Technopreneurship ini. Jadi tadi ada tugas untuk kalian untuk bisa presentasi, kemudian ada tugas juga untuk bikin wawancara. Nah, tugas yang wawancara tadi itu jangan panjang-panjang, jangan 2 jam, jangan. Kalian nggak bikin ILC bukannya atau Indonesia Lawyer Talks itu bukan. Kalian cukup 10 sampai 15 menit ya.
Intinya tanyakan kenapa berbisnis ini, sejak kapan, kemudian kenapa namanya misalnya kerupuk ini misalnya gitu ya. Kok bukan yang lain? Oh, aku ada kepikiran ya sudah gitu ya. Kemudian macam-macam kalian tanyakan seputar bisnisnya, kemudian ujung-ujungnya menggunakan teknologi enggak gitu ya. Baik itu dari segi pembuatan atau pemasarannya kalian nanti tanyakan. Oh, kadang Jessidin aku manual misalnya. Ya. Jadi saya hari Sabtu kapan gitu ya, sebelum ya masih bulan Juli, saya pergi ke Desa Tabuniau, saya melihat orang membuat abon. Ya, saya tanya di sana dengan acil-acilnya gitu ya. Ini pian mengolah abon ini manual lah, iya manual gitu ya. Jadi dari ikan tenggirinya itu nanti tulangnya dicabutin satu-satu pakai sendok. Wah, saya bilang lama nih. Ada nggak teknologi? Ada. Harganya sekitar 2.500.000 yang bisa memisahkan daging dengan tulang ikannya. Ya, kenapa kada nukar kecil? Duitnya kada ada aja sih kan. Nah, kita sudah tahu nih bahwa teknologi bisa membantu sebenarnya kalau satu-satu, bayangin nyabut tulang ikan satu-satu dengan sendok, satu ekor ikan itu perlu berapa lama? Ya kalau kalian mungkin bisa sampai 3 jam, tapi acil-acilnya itu saya lihat kemarin sudah lihai sekali gitu ya, cepat. Kemudian sudah dibuat, nanti sudah hampir berbentuk. Itu nanti kelihatan lagi kalau ada tulang-tulang dicabuti lagi. Ya, itu saya bilang nggak sakit ke lehernya Cil. Ini kan sambil bertunduk gitu, nah ambil ya gitu ya. Sakit gitu ya. Jadi seharusnya dengan adanya alat tadi teknologi yang bisa membantu untuk memisahkan tulang ikan dengan dagingnya gitu ya. Itu akan sangat membantu gitu ya, dan mungkin produksinya bisa lebih banyak. Nah, kalian nanti bikinlah analisis-analisis seperti itu, ditanyakan gitu ya. Kira-kira ada nggak alatnya yang bisa membantu supaya misalnya produk pian ini bisa lebih cepat. Misalnya Jessidin ada, nah sudah pernah lah pian cek berapa harganya apa segala. Intinya tanyakan minimal 10 menit, paling panjang 15 menit. Ya, silahkan kalian kreasikan video itu sebagus mungkin. Nanti dikumpulkan dan saya masukkan ke YouTube gitu ya. Nah, nilainya berdasarkan apa namanya nanti banyak tidaknya di likes orang dan di komen oleh teman-temannya. Jadi kalian wajib nanti memberikan komentar kepada teman-teman kalian sendiri gitu ya. Ya, jadi di komen gitu ya. Misalnya biasanya komen teman-teman sendiri itu lebih jahat gitu daripada orang lain ya. Ada aja yang komen pupur ikam ketabalan misalnya, atau suara ikam kada kengenan atau apa gitu ya. Ya, tapi harus dalam ranah akademik ya, jangan yang seperti itu tadi, itu contoh yang tidak saya perkenankan untuk komennya seperti itu enggak ya. Tapi yang lebih misalnya ini gitu ya, diberikan saran atau apa ya, untuk melatih teman-teman juga. Oke, sejauh ini ada yang ingin ditanyakan, kurang jelas, atau mau komen atau komplain? Izin bertanya sekali lagi, Pak. Ya. Kemarin kan Pak, minggu kemarin kan seingat ulun tugasnya itu kan berkelompok kan Pak. Jadi kan di dalam modulnya itu ada masing-masing bab gitu Pak. Itu kalau kada salah jar Pianto, misalkan ulun ini kelompok 2, berarti ulun ini ambil khusus bab 2 aja lah Pak. Iya, betul, Karik. Ya, jadi kalau kamu kelompok 2 ambil yang bab 2, pembahasannya apa, dikaitkan nanti dengan studi kasus kamu gitu ya. Berarti misalkan ulun ini kan masalah investor, berarti studi kasusnya dikaitkan dengan investor gitu lah Pak. Ya. Oh, siap Pak, siap. Makasih banyak jadi, Pak. contoh nanti misalnya Torik tentang investor yang diwawancarai Mama Adis misalnya di kantin. Investornya adalah ada Jessidin, siapa misalnya Dang Sanaku Jessidin misalnya gitu ya, atau ada orang lain invest misalnya 2 juta gitu ya, atau apa, carilah kayak gitu ya. Jadi dibahas nanti ya tentang investor. Jadi investor tuh ada investor angel, ada investor yang ini ya, investor angel tuh yang namanya malaikat, dia cuma kasih modal, silahkan kamu pergunakan. Ada juga investor yang memang
Nanti mungkin kelompoknya Torik juga bisa ada investor yang disebut dengan lintah darat misalnya. Ya jelaskan gitu ya. Kalau bisa jangan sampai berhubungan dengan mereka gitu ya, karena nanti malah bukan membantu tapi malah nanti menyusahkan gitu ya. Kayak itu nanti silahkan aja dihubung-hubungkan ya Torik ya. Oh, oke, siap Pak, siap. Oke. Makasih banyak Pak. Oke, silakan. Izin bertanya Pak, untuk masalah studi kasus ini Pak, masih kurang paham. Oke, Cahyo, studi kasus tadi sama seperti yang Torik. Jadi Cahyo kelompok berapa? Kelompok 1 Pak. Jadi maksud saya gini Pak, pertanyaan saya, studi kasus ini dalam teknologi planarship ini harus menggunakan teknologi kah atau dalam secara offline gitu Pak, studi kasusnya? Atau secara Studi kasus itu boleh aja. Studi kasus itu boleh yang offline, boleh yang online. Tapi kalau kamu ambil yang offline, berarti pemecahan masalahnya online-nya harusnya seperti apa. Tapi kalau sudah online duluan, masalah-masalahnya apa juga itu diutarakan, gitu ya. Oh, enggak Pak, siap Pak. Terima kasih Pak. Ya, jadi untuk teman-teman yang lain, saya bebaskan, gitu ya. Intinya nanti nggak jauh dari judul itu, saya bebaskan kalian mau membahas apa aja. Ya, intinya saya mau lihat nanti nih kalian nih critical thinking-nya seperti apa, kritisnya seperti apa. Saya ingin kalian dapat itu dulu, ya. Paling tidak nanti saya bisa ngasih gambaran yang lain. Siap. Ada lagi yang lain? Izin bertanya, Pak. Oke, Helda. Nah, ulun dapat bagian chapter 1, tahap penggalangan dana. Nah, untuk studi kasusnya itu, kan dana, Pak. Itu tuh harus berhubungan atau kayak dananya tuh harus didapatkan dari sumber teknologi kah? Atau gimana, Pak? Ya, jadi Helda ya, untuk kelompok kamu, nanti misalnya kamu cari orang yang berbisnis tadi, sekalian kamu akan wawancarai, terus nanti tanya, nah penggalangan dana mereka tuh dari mana? Misalnya mereka kelompok tani, ya. Biasanya kan ada gapoktan ya, kelompok tani misalnya contohnya. Oh ternyata mereka penggalangan dananya dari hasil koperasi. Oh ternyata mereka dari hasil kelompok itu sendiri. Ya, misalnya ada 10 kelompok tani, mereka mengumpulkan uangnya untuk beli bibit, untuk beli pupuk dan yang lain-lain. Nah itu contohnya ya. Atau contoh misalnya kamu berikan contoh penggalangan dana itu apa sih yang sekarang lagi ramai itu kitabisa.com misalnya. Mereka adalah platform untuk pengumpulan dana. Nah, kamu bahas apa untungnya, kemudian kelemahannya seperti apa atau apa. Nah, silahkan. Tapi kalau kamu menggunakan itu, nanti kamu susah untuk mewawancarai mereka gitu kan. Jadi carilah yang di sekeliling kamu. Itu kayak kitabisa.com tadi kan itu give solution. Ketika orang mau minta dana, nggak perlu lagi harus berdiri di tengah jalan gitu ya, minta dana, minta sumbangan, nggak perlu lagi. Karena sekarang zamannya orang tinggal transfer gitu ya. Bahkan lebih banyak, kalau di pinggir jalan orang paling melempar 100.000 paling banyak. Ya, nggak pernah saya lihat yang gepokan. Nah, tapi kalau transfer mungkin aja ada 1 juta gitu ya, ada yang lebih mungkin. Ya, jadi ada kemungkinan-kemungkinan seperti itu yang kalian nanti bisa paparkan di kalian ya. Jadi penggalangan dana itu tadi bisa yang secara urunan atau apa nanti tapi dibahas ya. Kira-kira begitu Helda ya. Iya Pak, terima kasih. Sekali lagi Pak, untuk yang di laporan kan itu sebelum wawancara. Nah itu tuh studi kasusnya boleh kita karang sendiri atau memang real datanya Pak? Sebenarnya mau kalian karang mau ini nggak jadi masalah gitu ya. Yang penting nanti berhubungan dengan tugas kalian semuanya itu ya. Jadi
memang yang di itu kan analisis kalian, jadi ya harus kalian ngarang sendiri, ya. Jadi jangan kalian bikin ribet tugasnya gitu ya. Intinya kalian bisa menyampaikan, ada pemecahan masalah, kemudian bisa diinikan. Dan saya nggak minta, kemarin sudah saya sampaikan ke Torik, laporannya jangan kaku, ya. Silahkan bikin laporan yang suka-suka lo gitu ya. Nggak harus ada logo Poltek di tengahnya, kemudian ada nama kelompok apa segala macam tuh ya. Itu kalau yang apa namanya untuk nggak bisnis nggak apa-apa, tapi ini bisnis harus semenarik mungkin gitu ya. Ya gimana caranya nanti orang mau baca laporan kalian itu gitu ya. Siap Pak, siap. Baik, Pak. Ada lagi? Torik, kamu di mana tuh? Ulun lagi di toko Pak. Oh Di ya, pinggir makanya saya. jalan. Oke. Siapa lagi yang tanya? Ada nggak? Izin bertanya, Pak. Oke. Pak, izin Dari. bertanya, Pak. Ini kan kalau ulun masuk di kelompok 7 yang chapter 7 yang membahas mengenai membangun sebuah tingkat investasi organisasi. Nah, jadi yang saya tanyakan di sini, apakah tingkat investasi ini harus dari organisasi saja atau boleh dari individual atau pribadi, Pak? Karena di sini membahas mengenai membangun sebuah tingkat investasi organisasi. Itu saja, Pak. Oke. Kita sesuaikan dengan judul ya. Saya sampaikan tadi ke teman-teman juga, sesuaikan dengan judul. Jadi misalnya kalian organisasinya Hima, misalnya kalian punya Hima ya. Di Hima kalian tuh saya lihat aktif, ada yang membuka usaha ini itu gitu ya. Nah, itu bagaimana nanti dibahas. Atau kalian mau di luar, misalnya ada organisasi yang lain. Apalagi tadi contohnya sudah ada Gapoktan, kelompok tani misalnya, atau kelompok sawit, atau kelompok apalagi tuh namanya getah gitu ya, atau apapun itu nanti bisa ya. Jadi Hadari sesuaikan aja nanti ya. Ya, Pak. Karena Ya, Pak. tentunya beda ketika individu dengan kelompok beda ya. Iya, Pak. Ada lagi. Jairil gimana Jairil? Jairil kelompoknya siapa? Kelompok Ihsan, Pak. Ihsan sama Nurbana. Oke, apa yang kalian bahas nanti? Mana tadi Jairinnya? Hilang. Ya, intinya seperti itu tadi ya. Mungkin sinyalnya Jairil tadi agak ini ya. Oke, intinya seperti itu ya. Nanti dibahas sesuaikan dengan judul kelompok kalian. Karena itu yang dikumpulkan utama. Kalau yang untuk yang wawancara, kemudian untuk video tadi, itu waktunya masih panjang gitu, masih panjang, kalian masih bisa. Tapi saran saya dilakukan sekalian biar nanti ketika mengerjakan tuh kalian lebih cepat gitu ya. Oke, ada yang ditanyakan lagi mungkin dari teman-teman yang lain? Saya, Pak. Oke, Sukma Dewi ya. Izin bertanya, Pak, untuk yang di modul itu, Pak, saya kan
kena chapter 8, Pak. Nah, di sana, Pak, itu tadi kasusnya, Pak. Makasih, Kenapa? Pak. Kenapa putus-putus, bisa diulang, Sukma? Itu kan di chapter 8 saya kena pembahasan pengambilan keputusan keuangan, Pak. Boleh angan-angan gitu, Pak. Misal, angan-angan saya membuat bisnis, terus uang yang saya pakai, saya gunakan untuk ini. Nggak boleh ya, Pak? Kalau angan-angan aja harus tadi kasus yang nyata. Iya, ya. Jadi kalau bisa kamu cari aja orang lain, misalnya jangan kamu sendiri ya. Karena kan kita tuh paling gampang belajar dari orang lain. Kalau belajar dari diri sendiri, apalagi keputusan diri sendiri itu nanti kayak Sukma Dewi sebutkan tadi, angan-angan itu nanti nggak akan banyak belajar kita dari sana ya. Kalau bisa dari orang lain ya. Jadi ya, jadi misalnya tanya, oh kenapa misalnya keputusannya melakukan bisnis ini, kenapa misalnya menggunakan alat ini, kenapa misalnya apa segala macam, tanyakan ya. Jadi pasti ada pertimbangan, ada keputusan-keputusan gitu ya. Gitu ya. Ada lagi? Masih, Pak. Ya. Oke ya, kalian masih punya waktu gitu ya untuk hari ini untuk bisa melakukan tugasnya tadi. Jadi pastikan hari ini selesai ya. Saya sampaikan ke Torik dan Cahyo. Jadi selesaikan hari ini untuk tugasnya itu karena nggak banyak gitu ya, kalian bisa ini kan. Tapi untuk yang tugas video waktunya masih panjang. Jadi selesaikan dulu tugas untuk kalian presentasi dan laporan itu tadi ya. Nggak usah banyak-banyak ya. Cukup ya paling banyak 10 lembar lah maksimal. Ya, yang laporannya. Kemudian yang untuk PowerPoint-nya jangan banyak-banyak juga. Ya. 8 sampai 10 slide juga. Karena yang ingin kita bahas itu bukan apa yang ini gitu ya. Jadi nanti pemikiran-pemikiran kalian gitu ya. Jadi tugas saya nanti cuma men-trigger, memancing kalian untuk bisa menjawab, menjelaskan. Ya. Jadi saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Silahkan dilanjutkan kalian dengan mengerjakan tugasnya. Ya. Kerjakan, kemudian nanti dikumpulkan ke kedua kelasnya masing-masing. Minggu depan kita ketemu, bukan minggu depan. Minggu depannya. Iya, Pak. Ya, Iya, kan? Pak. Minggu depan Minggu depannya lagi, Pak. Melakukan pembahasan ya. Setuju nggak? Sepakat nggak? Sepakat. Iya, Pak. Setuju. Setuju. Ya, tapi dikumpulkannya hari ini ya, jangan nunggu minggu depan. Dikumpulkannya hari ini, saya tunggu sebelum jam 8 malam. Ya, sudah Siap, dikumpulkan. Siap, Pak. Siap. Oke. Ada yang ingin ditanyakan, komen, komplain sebelum saya akhiri? Nggak ada, Pak. Itu aja cukup aja, Pak. Kalau dari saya. Cukup ya. Oke, dari Cahyo sudah jelas. Dari Torik tadi sudah jelas. Milda gimana? Milda Hayati? Kamu kelompoknya siapa, Milda? Oke. Udah paham belum? Oke, tinggal dikerjakan ya. Jadi silahkan dikerjakan, nanti dikumpulkan ke ketuanya masing-masing, ke Torik atau Cahyo. Minggu depan kita sudah melakukan pembahasan. Jadi bukan dari saya lagi, tapi nanti kebanyakan dari teman-teman gitu ya, untuk bisa menjelaskan, kemudian dibahas oleh teman-temannya. Saya juga akan membahas, kalian kasihkan jawaban, sehingga nanti perkuliahan kita hidup gitu ya, lancar. Siap, Pak. Siap, Pak. Siap. Oke, jadi ini nggak masalah ya, kelas ini selalu digabung nggak masalah ya, karena kalian kan orangnya nggak banyak. Tinggi, Pak. Ropo. Nggak ada bentrok kan?
Insya Allah tidak, Pak. Kalau dari Imade ini belum ada sih Pak untuk masalah pelajaran kewarganegaraan ini Pak, belum tahu juga Pak. Seharusnya jam sekarang sih Pak, tapi belum ada dari yang menghubungi, belum tahu juga, tapi masih kosong ini Pak. Nanti kalau memang ini sampaikan aja ke Ibu Dati. Ya sementara ini ya karena kosong jadi saya gabung. Tapi nanti kalau kata Ibu Dati tetap Ibu masuknya pagi, berarti dipisah. Tapi nanti saya coba ngomong ke beliau juga kalau bisa nanti beliau di siang aja gitu ya, biar gampang. Nah, ya gitu ya. Oke baik, itu yang bisa saya sampaikan hari ini dan ketemu lagi nanti kita minggu depan.